Guys, bangsa kita adalah bangsa pelaut. Bangsa kita dahulu adalah saudagar yang melayani perdagangan dunia internasional. Guys, dulu bangsa kita, bangsa merah putih, membebaskan dunia internasional dari penjajahan. Guys, 75 tahun bangsa kita memproklamirkan kemerdekaannya. Tahu nggak guys? Ternyata bangsa kita belum benar-benar merdeka. Apa buktinya? Saya merasakan sendiri guys. Ketika saya mengupload video YouTube berisikan lagu Indonesia Raya dan hari kemerdekaan, tiba-tiba tim YouTube Amerika mengatakan saya terkena royalti hak cipta dari lagu kebangsaan kita tersebut. Ya sudah, memang kita masih belum merdeka. Maka kali ini soundtrack video kami hanyalah suara ayam dan suara kicauan burung. 5.000 tahun yang lalu guys, bangsa kita adalah saudagar yang melayani dunia. Tanpa bangsa kita, maka Namrud tidak akan memiliki apa-apa. Bahkan Fir'aun tidak dapat dimumikan. Nah guys, karena jasa besar bangsa kita itulah, maka peradaban Mediterania, Mesopotamia, dan Mesir kuno dibangun dan kita bisa saksikan hingga hari ini. Nabi Ibrahim alaihissalam menjuluki bangsa kita sebagai Al-Jawi. Kelak pada era Rasulullah SAW, bangsa Al-Jawi mendapat hadiah besar, yaitu berupa pusaka merah putih. Sedangkan bangsa kita sendiri menyebutnya sebagai bangsa Melayu. Mereka menempati persada Nusantara. Sejak era Sriwijaya dan era Kalingga, merah putih menjadi pusaka kebanggaan bangsa. Lalu, pada generasi seterusnya, Sang Rama Wijaya yang mendirikan Majapahit menggunakan sangsaka merah putih sebagai bendera kerajaan. Ketika Mongol datang ke Pulau Jawa ingin memberi perhitungan kepada Singasari, maka Majapahit mempecundangi tentara Mongol. Mereka meluluhlantakannya dan mengalahkannya, sehingga tentara Mongol lari terbirit-birit pergi meninggalkan Pulau Jawa. Tentu saja kejadian ini mempermalukan
Kekaisaran Mongol. Sehingga pada era Prabu Jayanegara, Mongol melakukan penyerangan yang kedua. Tapi Mongol kena batunya. Pasukannya kembali kalah dan kembali dipermalukan. Tak cukup sampai di situ, guys. Ketika Gajah Mada menjadi Mahapatih, beliau membentuk pasukan Sorban Merah yang direkrut dari orang-orang Tionghoa yang tinggal di Tuban dan pesisir utara Jawa. Pasukan Sorban Merah ini dikirim oleh Majapahit untuk menghancurkan kekaisaran Mongol yang ada di daratan Cina. Mereka ternyata berhasil mendesak Mongol ke ujung utara Cina, sehingga dunia kuno yang dijajah oleh Mongol, yaitu dunia kekhalifan Islam dan dunia Kristen Eropa, berhasil dimerdekakan. Panglima pasukan Sorban Merah mengangkat dirinya sebagai Kaisar Ming. Peristiwa ini oleh Empu Prapanca dicatat di dalam Kakawin Negara Kertagama. Guys, sejak bangsa Merah Putih berhasil membebaskan dunia, maka Kerajaan Majapahit menjadi adidaya Nusantara. Majapahit tidak dapat dikalahkan oleh kerajaan apapun. Tapi guys, ada kelemahan fatal di Majapahit. Apa itu, guys? Yaitu sejak kematian Hayam Wuruk, Majapahit dilanda perang saudara yang disebut sebagai Perang Parakrek. Perang ini bukan hanya menghancurkan Majapahit, tetapi menjatuhkan bangsa-bangsa Nusantara sebagai bangsa-bangsa yang bodoh dan mudah diadu domba. Maka ratusan tahun kemudian, pelaut-pelaut Eropa mengambil kesempatan untuk membodohi bangsa-bangsa Nusantara. Dengan perjuangan yang teramat berat, akhirnya kita, bangsa-bangsa Nusantara, berhimpun dan bersatu membentuk bangsa baru yang disebut sebagai bangsa Indonesia. Dengan rahmat Allah yang mengizinkan manusia untuk menciptakan bom atom, maka Amerika membom Jepang agar Jepang segera menyerah. Seharusnya para penulis sejarah kita jujur dalam mengungkap Sangsaka Merah Putih. Memang bangsa Indonesia baru dilahirkan atau diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus tahun 1945. Jadi, selama penjajahan Eropa atau Jepang, negara Indonesia belum pernah ada. Dan yang dijajah adalah bangsa-bangsa Nusantara. Sesuai amanat dalam Undang-Undang Dasar
1945, maka kemerdekaan adalah hak semua bangsa. Maka penjajahan di atas dunia harus segera dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Oleh karena itu guys, Soekarno membuat Konferensi Asia Afrika tahun 1955. Apa hasilnya guys? Hasilnya adalah bangsa-bangsa terjajah di Asia dan di Afrika menjadi bangsa-bangsa yang merdeka.